Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat yang menonton dan menyimak dengan baik materi pada mata kuliah Operation Research di subbab metode transportasi. Silakan disimak dengan baik itu dalam hal pembahasan maupun dalam latihan soalnya. Dan jika menurut kamu konten ini bermanfaat, silahkan di-share agar bisa banyak orang yang ingin belajar dapat melihat YouTube ini. Baik, langsung saja. Di dalam metode transportasi seperti sebelumnya yang sudah pernah kita bahas terkait dengan NWCR. Nah, buat yang belum melihat untuk pembahasan NWCR, silahkan klik link yang ada di bawah ini. Dan sekarang kita akan membahas mengenai metode transportasi Vogel Approximation Method atau yang lebih dikenal dengan FAM. Nah, metode FAM ini bertujuan untuk mencari opportunity cost melalui baris dan kolom yang tersedia dengan memahami karakteristik dan prosedur kerja. Nah, perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui atau membandingkan langkah mana yang lebih mudah dalam mencari penyelesaian yang lebih cepat. Nah, total biaya pengiriman yang diperoleh dari hasil perhitungan belum tentu ditemukan biaya yang termurah karena masih mungkin terjadi penekanan total biaya sehingga biaya tersebut menjadi jauh lebih murah. Ya, jadi di dalam Vogel Approximation Method atau yang kita kenal dengan FAM, ya, metode ini sering banget digunakan ya dalam pencarian biaya minimum pada masalah atau pada persoalan mengenai transportasi. Nah, namun banyak hal dan banyak kejadian di mana metode FAM ini ternyata masih aja ada celah. Nah, jadi di sini dikatakan total biaya pengiriman diperoleh dari hasil perhitungan. Belum tentu ditemukan biaya termurah. Nah, jelas ya di sini karena masih mungkin terjadi penekanan total biaya yang akan menjadi jauh lebih murah. Nah, jadi memang seringkali ditemukan case di mana ternyata masih banyak celah pada penggunaan metode ini, sehingga memang diperlukan langkah-langkah lagi ya untuk mencari dan untuk terus menghitung sampai dengan ditemukan biaya yang jauh lebih murah gitu ya. Nah, baik, langsung saja kita akan melihat seperti apa nih prosedur dari penyelesaiannya. Kalau kita melihat prosedurnya sepertinya juga hanya ada 5 langkah ya. Yang pertama, hitung selisih dari 2 biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya sebaris ataupun sekolom ya. Jadi kita menghitung selisih di antara 2 biaya yang paling kecil dan yang terkecil tersebut setelah biaya di antara beberapa biaya sebaris ataupun sekolom. Nah, yang kedua, cari nilai selisih yang terbesar melalui baris ataupun kolom dan beri tanda. Yang ketiga, pada baris dan kolom yang diberi tanda tadi, alokasikan produk pada jalur di dalam baris atau kolom yang memiliki biaya terkecil. Keempat, lakukan terus sampai seluruh produk terdistribusikan dengan baik. Yang kelima,
jalur yang telah digunakan tidak dapat digunakan kembali di dalam perhitungan ini. Jadi memang kalau yang sudah digunakan itu ya buat apa digunakan, yaitu harus dilewati. Jadi kita mencari jalur mana yang masih kosong, yaitu baru kita akan melakukan perhitungan. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Ya. Ini adalah contoh soal. Samudra Biru Nusantara akan memasarkan produknya ke beberapa provinsi di Indonesia. Nah, berikut data mengenai kapasitas dan jumlah permintaan di tiap-tiap kota. Nah, di sini ada toko X, Y, Z. Ada provinsi atau ibu kota dari provinsi tersebut, yaitu ada Surabaya, Semarang, dan ini ada kota ya, di sini ada Serang. Tersedia juga di dalam kolom ini ada kapasitas dan permintaan. Ya. Di mana toko X memiliki kapasitas 1.500 unit. Toko Y memiliki kapasitas sebesar 2.000 unit. Dan toko Z memiliki kapasitas sebesar 500 unit. Nah, untuk kota Surabaya memiliki permintaan sebesar 900 unit. Kota Semarang permintaannya berapa? 1.100 unit. Dan kota Serang memiliki permintaan sebesar 2.000 unit. Kalau kita totalkan untuk kapasitas saja, ya, di sini kapasitas toko X, Y, Z kita totalkan 1.500 ditambah 2.000 ditambah 500, total itu adalah 4.000. Jadi antara permintaan dan kapasitas itu nominalnya atau penjumlahannya adalah sama. Nah, kita lihat lagi di sini. Untuk permintaan wilayah Surabaya, Semarang, dan Serang 9.000 ditambah 1.100 unit ditambah 2.000 unit, total ada 4.000 unit ya. Sini kita lihat ada permintaan totalnya 4.000 unit. Jadi kapasitas dan total ini memiliki jumlah yang sama, yaitu 4.000 unit. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah tentukan biaya transportasi dan jumlah atau biaya dari masing-masing kota yang telah didistribusikan. Baik, untuk langkah pertama. Baik, ini adalah tabel ya, sama seperti tabel yang di awal. Untuk Surabaya, Semarang, Serang, toko X, Y, dan Z sama ya. Baik, nilai ini apa sih? Sama seperti metode NWCR sebelumnya. Ini adalah biaya ya. Ini adalah biaya. Nah, ini agak turun ke bawah, kita naikkan dulu sebentar. Baik. Nah, ini jumlah permintaannya ada 9.000 unit, 1.100 unit, 2.000, dan totalnya sama tadi seperti yang telah dijelaskan. Totalnya adalah 4.000. Nah, di dalam biaya ini kita akan cari ya, untuk toko X ini ada $8, ada $10, ada $6. Nah, kita cari dua biaya yang terkecil. Kita cari dua biaya yang terkecil dan kita hitung selisih dari dua biaya tersebut. Untuk toko X ini kita lihat biaya terkecilnya adalah $8 dan $6.
selisih dari $8 dan $6 adalah 2. Ya, jadi kita tulis sini nih di pojok kanan 2. Kita lanjutkan ke toko Y. Kita cari lagi dua biaya terkecil dan kita hitung selisihnya. Toko Y ada $6, ada $5, ada $10. Baik, yang terkecil berapa? Ada 6 dan $5. Selisihnya 1. Baik, kita hitung 1 di sini, kita tulis ya di pojok kanan. Kemudian untuk toko Z sama, kita cari juga dua biaya terkecil, yaitu ada di $10 dan di $9. Selisihnya berapa? 1. Kita tulis lagi di sini. Baik. Kita lanjutkan untuk perhitungan wilayah kota, yaitu ada kota Surabaya, Semarang, dan Serang. Di Surabaya kita juga cari biaya terkecil, yaitu ada di $8, $6. Ya, kita hitung selisihnya adalah 2. Kita tulis lagi di sini. Selanjutnya untuk Semarang, kita cari lagi dua biaya terkecil, yaitu $5 dan $10. Selisihnya berapa? 5. Kita tulis lagi 5. Sama juga dengan Serang. Yang terkecil ada $6 dan $9. Selisihnya berapa? 3. Baik. Setelah kita lakukan perhitungan seperti ini, antara selisih tadi, mana selisih yang paling besar nilainya, ya? Kita lihat di sini 211, 253. Selisih yang paling besar mana? Adalah 5. Ya, kita beri tanda aja dengan warna merah ya, terserah. Mau hijau, merah, silakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebelumnya kita baca di sini ya untuk langkah pertama. Seperti yang tadi sudah kita lakukan perhitungan. Kita cari dengan menghitung selisih dari biaya yang terkecil pada masing-masing kota. Temukan hasil terbesar dari perhitungan selisih, yaitu tadi angka 5. Artinya apa? Artinya kita akan mengisi kota Semarang terlebih dahulu nanti ya. Kemudian hitung kolom kota yang memiliki hasil selisih yang lebih besar. Tadi yang memiliki hasil selisih yang lebih besar adalah kota Semarang. Kita lanjutkan. Langkah kedua, cari biaya terkecil pada kolom selisih yang terbesar tadi, yaitu kolom Semarang, ya, dibiayai atau biayanya terkecil, yaitu 3. Nah, bener nggak 3 gitu kan? Yuk kita hitung dulu. Tadi $5 ini, ini adalah 5 ya, hasil dari selisih $10 dikurangi $5. Kita akan isi di sini. Kita akan isi, ini 5 ya. Ini $5. Kita akan isi, berarti yang akan kita isi lebih dulu adalah kolom Semarang. Karena dia adalah yang memiliki jumlah selisih, yang memiliki selisih yang paling besar. Kita isi dengan 1.100. Tetapi jangan lupa kita cek dulu kapasitasnya. Kapasitasnya ada berapa? 2.000. Di sini permintaannya berapa? 1.100.
kapasitas dan permintaan ini harus sesuai, ya. Jadi tidak boleh melebihi dari kapasitas. Baik, berarti di sini kita hitung 1.100, ya. Berarti secara otomatis untuk wilayah Semarang, toko Y ini kita isi di biaya $5. Dan untuk toko X berarti kita isi dengan strip, dan toko toko Z kita isi dengan strip. Jumlah adalah 1.000 unit. Baik, kita lanjutkan di langkah ketiga. Sama seperti langkah sebelumnya, kita akan mencari selisih dari biaya yang terkecil. Selisih dari dua biaya yang terkecil. Ya, untuk Surabaya, Semarang, dan Serang. Mana biaya yang paling terkecil itu ada di, karena tadi Semarang ini wilayah yang toko X, untuk Semarang ini udah strip ya. Berarti kita lewatin aja. Berarti untuk distribusi barang tidak masuk ke toko X yang di wilayah Semarang. Ya. Jadi ini $8 selisihnya, dikurangi $6 itu ada 2. Kita tulis di sini 2. Ya, kemudian kita cari lagi selisih dari 4 dan 10. Dari 6 dan 10. Itu selisihnya adalah 4. Ya, kita karena Semarang tadi untuk toko Y di biaya $5 sudah terisi, jadi kita menghitung yang masih belum terisi ya, yang belum didistribusikan. Kemudian untuk toko Z, kita cari lagi biaya yang bisa kita hitung selisihnya, kecuali untuk yang wilayah Semarang. Jadi toko Z ini tidak melalui wilayah Semarang karena dianggap sudah memenuhi permintaan, yaitu 1.100 unit. Jadi yang kita hitung atau yang kita cari adalah wilayah Surabaya dan Serang. Diselisih dari $10. Kita hitung selisihnya dengan $9, yaitu 1. Di sini kita tulis 1. Oke. Selanjutnya, sama untuk wilayah Surabaya, permintaannya 9.000 unit ya, kita cari lagi selisihnya. 8, 6, dan $10. $8, $6, berarti selisihnya adalah 2. Kemudian Semarang ini kita lewati karena permintaan di kota Semarang sudah terpenuhi. Jadi kita lewati ini ya, kita tulis saja tanda strip. Kemudian wilayah Serang, mana yang paling terkecil, yaitu 9 dan 6. Jadi kita tulis selisihnya adalah 3. Oke. Kita lanjutkan ke langkah keempat. Sudah cukup jelas ini ya. Baik, untuk langkah keempat, kita akan mencari biaya yang selisih yang paling besar ya. Selisih tadi yang paling besar adalah 4. Angka 4. Berarti kita akan mengisi kolom toko Y dulu nih. Kita akan cari untuk toko Y mau kita isi berapa ya. Nah, sini nih perbedaannya terlihat. Untuk toko Y yang baru terisi itu 1.100. Wilayah mana? Wilayah Semarang. Berarti masih ada produknya ya yang belum terdistribusi. Nah, karena permintaan di kota Surabaya sebesar 9.000 unit, jadi kita bisa isi juga dengan 900 unit. Ya, kita isi ini dengan 900 unit, sehingga untuk wilayah Surabaya
sudah terpenuhi, sehingga untuk toko X dan toko Z ini kita strip atau kita lewati nanti ya, tidak kita masukkan ke dalam jalur perhitungan. Kemudian apa yang terjadi di toko Y? Berarti telah memenuhi kapasitas 2000 unit, di mana Surabaya dan Semarang sudah terdistribusikan sebesar 900 dan 1100 unit. Dan itu sudah memenuhi kapasitas, yaitu sebesar 2000 unit. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, tadi sudah terisi wilayah toko Y. Kembali lagi kita akan menghitung selisih ya, selama jalur tersebut belum terisi. Kita lihat lagi, kita compare dulu dengan atasnya ya. Baik, kita compare. Jalur yang telah terisi tadi adalah jalur toko Y, dan unitnya sudah full ya, sudah terdistribusi semua. Kembali lagi untuk toko X dengan kapasitas 1500 unit. Ya, ini kan tadi masih kosong nih di sini, belum terisi jalurnya. Kita lakukan perhitungan dulu dengan cara ya, di sini ada ya, kapasitasnya sudah habis. Karena apa? Karena di sini kota Surabaya, kota Semarang itu sudah terlewati. Jalur ini dilewatin aja gitu, nggak usah diisi. Karena kapasitasnya masih full 1500 unit, kita isilah ini dengan 1500 unit. Berarti 1500 unit ini akan didistribusikan ke kota Serang. Apakah memenuhi untuk permintaan di 2000 unit? Kita isi lagi jalur yang belum terisi. Ya, untuk toko Y, semua jalur sudah terisi, khususnya Surabaya Semarang. Untuk wilayah Serang, kita lewati saja ya. Kita lewati karena memang kapasitasnya itu sudah terpenuhi. Apa kabarnya untuk toko Z? Di sini kondisinya kita lihat, toko Z ini jalurnya sudah dilewati, Surabaya dilewati, Semarang dilewati. Hanya tinggal Serang. Serang belum terisi ya. Kapasitasnya berapa? 500 unit. Yuk kita isi dengan 500 unit. Diisi ya. Sudah, untuk kapasitas sudah terpenuhi 500 unit. Di kota Serang juga sudah memenuhi permintaan sebesar 2000. Di kota Semarang telah memenuhi permintaan sebesar 1100 unit. Di kota Surabaya sudah memenuhi permintaan sebesar 900 unit. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah ini berarti proses perhitungan sudah selesai. Seluruh jalur yang akan menjadi tujuan distribusi produk sudah dilewati. Kesimpulannya bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, pertanyaannya kembali lagi kita baca. Tentukan biaya transportasi dan kota yang didistribusikan untuk masing-masing produk. Ya. Kita lihat untuk toko X. Toko X di sini kirim ke Serang 1500 unit. Toko X kirim ke Serang sebesar 1500 unit. Kita kalikan dengan biayanya berapa di sini? $6. Ya, kita tulis di sini. Kota Serang. Ya, toko X akan mengirim ke kota Serang sebesar 1.500 unit dengan biaya sebesar $6. Hasilnya berapa? 9.000
dolar. Untuk toko Y, kita lihat lagi ke sini. Toko Y, kita besarin dulu biar jelas. Untuk toko Y, wilayahnya mana aja? Ada Surabaya, 900 unit dikalikan 6 dolar. Ya, kita tulis dulu di sini toko Y 900 unit kali 6 dolar, total ada 5.400. Toko Z, distribusinya kemana? Ke Serang. Berapa biayanya? 9 dolar. Kita tulis di sini toko Z. Toko Z kita kirim ke Serang sebesar 9 dolar. Hasilnya berapa? 4.500. Nah, sehingga total biaya ini kita jumlahkan. Dari hasil penjumlahan tersebut, kita telah menemukan total biaya transportasinya, yaitu sebesar 24.400 dolar. Baik, kita sudah menemukan jawabannya. Silakan untuk menambah kemampuan dalam melakukan perhitungan terkait dengan metode transportasi, khususnya FAM. Silakan untuk mengerjakan soal berikut. Ya. Baik. Ibu tutup, sekian. Semoga sukses dalam mengerjakannya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.